Halo saudara-saudari dalam Kristus. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi nih di channel YouTube aku, dan kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta menakjubkan dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab yang penuh dengan kisah luar biasa. Dari penciptaan dunia hingga perjalanan hidup Yusuf di Mesir, kitab ini menyimpan banyak fakta menarik yang sering kali terlewat. So, siap-siap untuk takjub, siap-siap untuk tercengang, karena kita akan mengungkap fakta-fakta menakjubkan dari Kitab Kejadian. Jangan skip video ini, tonton sampai habis biar nggak penasaran. Let's go! Oke guys, kita mulai dari kisah paling awal, yaitu penciptaan dunia. Dalam Kejadian 1 dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan dunia hanya dalam waktu 6 hari, dan beristirahat pada hari ke-7. Bayangin guys, 6 hari! Maha besar Tuhan kita. Nah, yang bikin menarik nih guys, matahari, bulan, dan bintang-bintang itu baru diciptakan pada hari ke-4. Loh, kok bisa? Kalau gitu sebelum hari ke-4, terang dari mana dong? Nah, ini dia yang luar biasa. Ternyata, cahaya pertama di dunia ini berasal dari firman Tuhan sendiri. Jadilah terang. Luar biasa. Begitu powerfulnya firman Tuhan guys, sampai bisa menciptakan cahaya. Ini menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Kita sebagai manusia gak bisa ngebayangin gimana prosesnya, yang jelas Tuhan Maha Kuasa. Gimana menurut kalian guys? Pasti pada takjubkan dengan keajaiban Kitab Kejadian? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, terus tonton video ini sampai habis, karena masih banyak fakta-fakta menakjubkan lainnya yang akan kita bahas. Lanjut ke fakta menakjubkan berikutnya guys. Kalian tahu nggak sih, kalau manusia di zaman dulu itu umurnya panjang-panjang banget? Beda jauh sama zaman sekarang. Coba bayangin, Adam, manusia pertama di bumi, hidup sampai usia 930 tahun. Wow, hampir 1000 tahun guys. Nggak cuma Adam, manusia-manusia lain di zaman itu juga punya umur yang fantastis. Sebut saja Metusalah, kakek buyut Nabi Nuh. Beliau tercatat sebagai manusia tertua dalam Alkitab, dengan usia mencapai 969 tahun. Gokil! Kok bisa ya? Manusia zaman dulu bisa hidup selama itu? Ada yang tahu nggak? Tulis di kolom komentar ya tebakan kalian. Nah, kalau kita baca di Alkitab, ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya guys. Pertama, lingkungan hidup di zaman dulu masih sangat alami dan belum tercemar polusi. Kedua, makanan yang mereka konsumsi juga masih alami, bebas dari bahan kimia dan pengawet. Dan yang paling penting, mereka hidup dekat dengan Tuhan dan selalu menaati perintahnya. Gimana guys? Menakjubkan banget kan fakta tentang umur manusia di zaman dulu? Siapa yang belum pernah dengar kisah Nabi Nuh dan banjir besar yang menenggelamkan dunia? Pasti udah pada tahu semua kan? Nah, kali ini kita akan bahas tentang bahtera Nabi Nuh yang ternyata bukan kapal biasa. Guys, kalian tahu nggak? Ukuran bahtera Nabi Nuh itu gede banget. Panjangnya sekitar 300 hasta, atau kalau dikonversi ke meter, sekitar 137 meter. Lebih panjang dari lapangan sepak bola, guys. Wow! Bayangin, guys, membangun kapal segede itu di zaman dulu, dengan peralatan yang masih sederhana, pasti butuh perjuangan dan usaha yang luar biasa banget. Tapi, di balik ukurannya yang super jumbo, ternyata ada alasannya loh, guys. Bahtera Nabi Nuh memang dirancang untuk bisa menampung banyak makhluk hidup, mulai dari manusia sampai hewan-hewan, dan juga persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup selama berbulan-bulan di atas air. Ini membuktikan bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Meskipun dihadapkan pada bencana yang sangat besar, Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap selamat berkat bahtera yang telah Tuhan perintahkan untuk dibangun. Keren banget kan guys, kisah Nabi Nuh dan bahteranya? Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, untuk selalu taat kepada Tuhan, apapun keadaannya. Chapter 4, Menara Babel dan Asal-Usul Bahasa. Pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa di dunia ini ada banyak banget bahasa? Nah, Kitab Kejadian punya jawabannya guys. Jadi, ceritanya gini. Dulu kala, semua manusia di bumi ini menggunakan satu bahasa yang sama. Mereka kemudian memutuskan untuk membangun sebuah menara yang sangat tinggi, yang dikenal dengan nama Menara Babel, dengan tujuan untuk mencapai langit. Wah, sombong banget ya guys. Mereka ingin menyaingi kekuasaan Tuhan,
Padahal Tuhan itu maha tinggi dan maha kuasa. Nggak ada yang bisa menandinginya. Karena kesombongan mereka, Tuhan pun murka. Tuhan kemudian mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka nggak bisa lagi saling mengerti. Akibatnya pembangunan Menara Babel pun terhenti, dan manusia pun tersebar ke seluruh penjuru bumi dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, itulah guys, kisah Menara Babel dan asal-usul bahasa di dunia. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kesombongan itu nggak ada gunanya, justru bisa membawa kehancuran. Sebaliknya, kita harus selalu rendah hati dan menyadari bahwa semua yang kita miliki, termasuk kepintaran dan kemampuan, itu semua berasal dari Tuhan. Chapter 5. Guys, kalian pasti pernah dengar tentang Sodom dan Gomora kan? Dua kota yang dihancurkan oleh Tuhan karena perbuatan penduduknya yang sangat bejat. Bayangin guys, Sodom dan Gomora dihancurkan dengan hujan belerang dan api yang turun dari langit. Luar biasa. Betapa dahsyatnya murka Tuhan bagi mereka yang durhaka. Yang menarik nih guys, beberapa ilmuwan percaya bahwa wilayah di sekitar Laut Mati mungkin menyimpan sisa-sisa dari peristiwa kehancuran Sodom dan Gomora. Mereka menemukan indikasi keberadaan senyawa belerang yang gak biasa di daerah tersebut. Wah, kalau beneran gitu, berarti kisah Sodom dan Gomora bukan sekedar cerita dong, guys. Tapi memang benar-benar terjadi di masa lampau. Kisah Sodom dan Gomora ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Tuhan itu maha adil. Dia akan memberikan balasan setimpal atas segala perbuatan manusia. Bagi mereka yang berbuat baik, akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan sebaliknya, bagi mereka yang berbuat jahat, akan mendapatkan balasan kejahatan pula. Chapter 6. Kitab Kejadian juga menyimpan kisah-kisah tragis. Salah satunya adalah kisah Dina, putri Yakub, yang diceritakan dalam Kejadian 34. Dina diperlakukan tidak senonoh oleh seorang pangeran bernama Sikhem. Kejadian ini membuat saudara-saudara Dina, terutama Simeon dan Lewi, sangat marah dan murka. Untuk membalaskan dendam adik mereka, Simeon dan Lewi menggunakan tipu daya. Mereka berpura-pura berdamai dengan Sikhem dan penduduk kotanya, dengan syarat semua laki-laki di kota itu harus disunat terlebih dahulu. Tanpa curiga, Sikhem dan penduduk kotanya menuruti permintaan Simeon dan Lewi. Namun, saat mereka sedang dalam keadaan lemah pasca disunat, Simeon dan Lewi menyerang dan membantai mereka semua. Kejadian ini menjadi salah satu pemicu perpecahan di antara keturunan Yakub. Mereka terpecah belah menjadi suku-suku yang berbeda, dan seringkali terlibat konflik satu sama lain. Kisah Dina ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri, dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Chapter 7. Siapa yang gak kenal Yusuf? Kisahnya salah satu yang paling terkenal di dalam Alkitab, guys. Yusuf adalah putra Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya sendiri sebagai budak ke Mesir. Bayangin guys, dikhianati oleh saudara sendiri. Pasti sakit banget ya. Tapi Yusuf nggak menyerah pada keadaan. Dia tetap beriman dan bertakwa kepada Yusuf, meskipun diuji dengan berbagai cobaan berat. Dan ternyata, Tuhan sudah menyiapkan rencana yang luar biasa untuk Yusuf. Dia diangkat menjadi orang kepercayaan Firaun, Raja Mesir saat itu, karena kemampuannya dalam menafsirkan mimpi. Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Berkat tafsir mimpinya itu, Mesir berhasil diselamatkan dari bencana kelaparan. Yusuf pun diangkat menjadi penguasa kedua setelah Firaun. Wow, dari seorang budak menjadi penguasa di negeri orang, puji Tuhan. Kisah Yusuf ini mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa, meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit. Karena Tuhan pasti akan menolong hambanya yang sabar dan tetap beriman kepadanya. Outro. Wah, ternyata banyak banget ya guys, fakta menakjubkan dari kitab Kejadian. Mulai dari penciptaan dunia, umur manusia zaman dulu, sampai kisah-kisah nabi yang penuh hikmah. Alkitab memang penuh dengan sejarah luar biasa yang masih relevan hingga hari ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang Alkitab, dan menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak konten Alkitab yang mendalam. Teruslah mendalami kitab suci, dan nantikan video-video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.